Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang salah satu praktek dalam kehidupan sehari-hari, praktek muamalah, yaitu jual beli. Tentu saja kalian sudah tidak asing lagi dengan jual beli. Apa sih itu jual beli? Kita bermulai dari pengertian jual beli, ya. Jual beli secara bahasa artinya tukar menukar secara mutlak atau mutlak al-mubadalah, atau berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan jual beli menurut syara atau menurut istilah adalah pertukaran harta dengan harta untuk keperluan pengelolaan yang disertai dengan lafal ijab kabul dan menurut tata aturan yang ditentukan dalam syariat Islam. Ya, itu pengertian jual beli secara bahasa dan istilah. Yang kedua, dasar hukum jual beli. Dasar disyariatkannya jual beli ini ada 3. Dasar yang pertama, jual beli merupakan akad yang dibolehkan menurut Al-Quran, Sunnah, dan ijma' ulama. Maka hukum asal jual beli adalah mubah atau boleh. Ini artinya setiap orang Islam bisa melakukan akad jual beli ataupun tidak tanpa ada efek hukum apapun. Yang pertama, dasar hukum disyariatkannya jual beli berdasarkan Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Yang artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kedua, dasar disyariatkannya jual beli menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Rifa'ah bin Rafi'in radhiyallahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul kasbi atyab qala amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrurin rawahul Bazzar wa shahahul Hakim. Yang artinya, dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabruk atau yang baik. Hadis riwayat Al-Bazzar dan ditashih oleh Hakim. Yang ketiga, dasar disyariatkannya jual beli yang ketiga adalah menurut ijma'. Ijma' di sini berarti kesepakatan para ulama. Syekh Ibnu Qudamah radhiyallahu menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat diperbolehkannya jual beli atau bai' karena mengandung hikmah yang mendasar. Hikmah tersebut adalah bahwa setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain. Padahal orang lain tidak akan memberikan sesuatu tanpa ada kompensasi. Dalam arti lain, jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhannya dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lain yang sesuai. Ya, itu tadi ada 3 dasar disyariatkannya jual beli. 3 dasar hukum dibolehkannya melakukan jual beli. Materi selanjutnya tentang rukun jual beli. Rukun jual beli ini adalah ketentuan yang wajib ada dalam transaksi jual beli. Jika tidak terpenuhi, maka jual beli tidak sah.
Mayoritas ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada 4. Yang pertama, adanya penjual dan pembeli atau aqidain. Yang kedua, adanya barang yang diperjualbelikan atau ma'qud alaih. Yang ketiga, adanya alat nilai tukar pengganti barang. Yang keempat adalah ucapan serah terima antara penjual dan pembeli atau ijab kabul. Ya, ini ada rukun jual beli ada 4. Yang pertama penjual dan pembeli, yang kedua adanya barang, yang ketiga adanya alat untuk nilai tukar, yang keempat adalah adanya ijab kabul. Selanjutnya adalah syarat jual beli. Syarat jual beli adalah ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan akad jual beli. Jadi setiap rukun jual beli harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, syarat untuk penjual dan pembeli atau aqidain. Syarat yang pertama yaitu kedua belah pihak harus baligh. Maksudnya baik penjual atau pembeli sudah dewasa. Yang kedua, keduanya berakal sehat maupun penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli harus berakal sehat, maka orang gila dan orang yang bodoh yang tidak mengetahui hitungan tidak sah melakukan akad jual beli. Dalam hal ini, Syekh Taqiyuddin Abi Bakar Al-Husni dalam kitab Kifayatul Akhyar menjelaskan, yang artinya disyaratkan bahwa jual beli dilakukan oleh ahlinya, baik penjual maupun pembeli. Tidak sah jual belinya anak kecil, orang gila, dan orang yang safih atau bodoh. Syarat selanjutnya adalah bukan pemboros atau tidak suka membazirkan barang. Yang keempat, bukan paksaan. Ya, bukan karena terpaksa atau yakni atas kehendak sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal bay'u antaradin. Rawahu Ibnu Hibban wa Ibnu Majah. Yang artinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jual beli itu sah apabila dilakukan atas dasar suka sama suka. Syarat yang kedua adalah syarat barang yang diperjualbelikan. Adapun syarat barang yang diperjualbelikan, yang pertama, barang harus ada saat terjadi transaksi, jelas dan dapat dilihat atau diketahui oleh kedua belah pihak. Penjual harus memperlihatkan barang yang akan dijual kepada pembeli secara jelas, baik ukuran dan timbangannya, jenis, sifat, maupun harganya. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan berupa harta yang bermanfaat. Semua barang yang tidak ada manfaatnya seperti membahayakan atau melanggar norma agama dalam kehidupan manusia tidak sah untuk diperjualbelikan. Contohnya jual beli barang curian atau minuman keras. Yang ketiga, syarat yang ketiga, barang itu harus suci. Jual beli bangkai, kotoran, barang yang menjijikkan dan sejenisnya tidak sah untuk diperjualbelikan dan hukumnya haram. Yang keempat, barang tersebut adalah milik penjual. Oleh karenanya, barang-barang yang bukan milik sendiri seperti barang pinjaman, barang sewaan, barang titipan tidak sah untuk diperjualbelikan. Yang terakhir, barang yang dijual dapat dikuasai oleh pembeli. Tidak sah jual beli ayam yang belum ditangkap, merpati yang masih berterbangan, ikan yang masih dalam kolam, dan sebagainya. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu sekalian membeli ikan yang masih di dalam air, karena sesungguhnya hal itu mengandung gharar atau tipu muslihat, belum jelas. Syarat
ketiga yaitu syarat alat untuk tukar-menukar barang. Alat tukar-menukar barang haruslah alat yang bernilai dan diakui secara umum penggunaannya. Selain itu, menurut ulama fikih bahwa nilai tukar yang berlaku di masyarakat harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, harga harus disepakati kedua belah pihak dan disepakati juga jumlahnya. Yang kedua, nilai kesepakatan itu dapat diserahkan langsung pada waktu transaksi jual beli. Yang ketiga, apabila jual beli dilakukan secara barter atau al-muqayyadah, bukan berupa uang tetapi berupa barang, maka tidak boleh barang yang diharamkan. Dan terakhir, ijab qabul. Ijab dilakukan oleh pihak penjual barang dan qabul dilakukan oleh pembeli barang. Ijab qabul dapat dilakukan dengan kata-kata penyerahan dan penerimaan atau dapat juga berbentuk tulisan seperti faktur, kwitansi, atau nota. Hal utama yang ada dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat dilihat pada saat akad berlangsung dan ijab kabul harus diucapkan secara jelas dalam transaksi. Yang terakhir, macam-macam jual beli. Jual beli ditinjau dari segi hukumnya itu menjadi 3 bagian. Yang pertama, jual beli yang sah. Jual beli yang boleh dilakukan karena memenuhi rukun dan syarat jual beli sebagaimana yang dijelaskan dalam fikih Islam. Yang kedua, jual beli terlarang. Jual beli yang terlarang artinya jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli. Bentuk jual beli yang terlarang ini ada 6. Yang pertama, jual beli sistem ijon. Maksud dari jual beli sistem ijon ini adalah jual beli hasil tanaman yang masih belum nyata buahnya ataupun belum ada isinya. Misalnya, jual beli padi yang masih muda, jual beli buah-buahan yang masih berwujud bunga ataupun masih sangat muda. Semua itu masih ada kemungkinan rusak atau rontok sehingga dapat merugikan kedua belah pihak khususnya pembeli. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam an bai'i thimari hatta yabda'u salahuha, muttafaqun alaihi, yang artinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah melarang jual beli buah-buahan sehingga nyata baiknya buah itu pantas untuk diambil dan dipetik buahnya. Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Jual beli terlarang yang kedua adalah jual beli barang haram. Jual beli ini hukumnya tidak sah serta haram hukumnya, seperti jual beli minuman keras atau khamar, bangkai, darah, atau daging babi. Yang ketiga, jual beli sperma hewan. Jual beli sperma hewan tidak sah karena sperma tidak dapat diketahui kadarnya dan tidak dapat diterima wujudnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya Rasulullah telah melarang jual beli kelebihan air sperma. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya. Hal ini dilarang karena belum jelas kemungkinannya ketika lahir, hidup, atau mati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Rasulullah telah melarang jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Jual beli terlarang yang kelima adalah jual beli barang yang belum dimiliki. Maksudnya adalah jual beli yang barangnya belum diterima oleh pembeli dan masih berada di tangan penjual pertama, sedangkan pembeli kedua akan menjualnya kembali sebelum menerima barang itu.
Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, Nabi telah bersabda, "Janganlah engkau menjual sesuatu yang baru saja engkau beli, sehingga engkau menerima atau memegang barang itu." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Jual beli terlarang yang terakhir adalah jual beli barang yang belum jelas. Jual beli ini masih ada unsur gharar atau ketidakjelasan dan cenderung berspekulasi, seperti menjual buah-buahan yang belum nyata buahnya. Namun, dikecualikan menjual buah yang masih muda yang memang bisa dimanfaatkan ketika masih muda, seperti jual beli nangka muda yang memang sudah umum digunakan untuk lauk maupun sayuran. Jual beli ditinjau dari segi hukumnya. Yang terakhir adalah jual beli yang sah tetapi dilarang agama. Nah, ini jual beli ini hukumnya sah tetapi dilarang oleh agama karena adanya suatu sebab atau akibat yang tidak baik dari akad tersebut. Yang pertama, jual beli pada saat khutbah dan sholat Jumat. Larangan melakukan kegiatan jual beli pada saat khutbah dan sholat Jumat ini khusus bagi laki-laki muslim yang wajib melaksanakan sholat Jumat. Berdasarkan Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9, perintah meninggalkan jual beli ini berarti larangan melakukannya. Berdasarkan ayat tersebut, jumhur ulama sepakat bahwa jual beli saat dikumandangkan azan kedua pada sholat Jumat hukumnya haram. Larangan tersebut berlaku untuk orang yang masuk dalam kategori wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua, jual beli dengan cara menghadang di jalan sebelum sampai pasar. Jual beli seperti ini memungkinkan penjual tidak mengetahui harga pasar yang sebenarnya, sehingga akan menjual dengan harga yang jauh lebih murah dari harga pasar. Kemudian, barang akan dibeli oleh pembeli dengan harga yang sangat rendah, selanjutnya dijual kembali di pasar dengan harga yang tinggi. Yang ketiga, jual beli dengan niat menimbun barang. Jual beli ini sangat tidak dibenarkan dan dilarang di dalam ajaran agama Islam. Hal ini dikarenakan sangat merugikan orang lain. Praktik penimbunan biasanya ditujukan untuk menaikkan harga. Hal ini dimungkinkan karena saat terjadi penimbunan, stok menjadi langka dan orang menjadi berani untuk membeli dengan harga yang lebih tinggi. Yang keempat, jual beli dengan cara mengurangi ukuran dan timbangan. Dalam jual beli ini, penjual cenderung memainkan ukuran dan timbangan dengan tujuan mengurangi hasil timbangan sehingga akan menghasilkan keuntungan jauh lebih banyak. Jual beli seperti ini dilarang karena mengandung unsur penipuan. Seperti penjual menjual bensin dengan mengatakan 1 liter. Ternyata jumlahnya tidak sampai 1 liter. Atau menjual kedelai 1 kilogram, ternyata takarannya sebenarnya hanya 9,5 ons saja. Dan contoh lain sebagainya. Yang kelima, jual beli dengan cara mengecoh. Jual beli ini mengandung unsur penipuan dan menzolimi pembeli. Misalnya, ada penjual buah-buahan meletakkan buah yang bagus dan segar di atas onggokan, sedangkan yang kurang bagus ditempatkan di bawah onggokan. Dan secara diam-diam, penjual mencampurinya dengan buah yang segar pada saat menimbangnya untuk pembeli. Nah, ini juga dilarang. Yang terakhir, jual beli barang yang masih dalam tawaran orang lain. Dilarang menjual barang yang masih dalam proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli atau dalam masa khiyar. Demikian juga,
Seseorang dilarang membeli suatu barang yang masih ditawar oleh orang lain, kecuali jika sudah tidak ada kepastian dari orang tersebut atau ia sudah membatalkan jual belinya. Cukup sekian penjelasan tentang jual beli. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.